Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya Ahmad Kramatiba di Kramatiba Channel. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya yang menanyakan begini: bisakah solar charge controller itu digantikan oleh kiprok atau regulator pengisian aki sepeda motor? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ini sedang saya lakukan eksperimen, saya lakukan percobaan dengan menggunakan panel surya kecil ya, 30 watt peak. 30 watt peak apa ya? Saya lupa, nanti saya cek lagi. Karena panel surya ada di atap dan ini memang kabel masuk ke sini memang sering saya gunakan untuk ngecas Powerwall yang mini, teman-teman. Nah, ini saya aplikasikan sesuai dengan eh, jalur ketika kiprok ini atau regulator ini dipakai pada sepeda motor. Jadi ini teman-teman, ini menggantikan SCC ya. Ini bisa menggantikan SCC. Jadi regulator auto kiprok ini kan memang fungsinya untuk mengendalikan atau mengatur pengecasan pada aki sepeda motor ya. Nah, ini di sini kita aplikasikan untuk pengecasan aki lagi, aki ya. Ini aki sepeda motor, ini juga aki kuah elektrolit ya. Kemudian untuk mengetahui hasilnya kita menggunakan 2 wattmeter ya. Ini yang sebelah kiri ini wattmeter untuk masuk ini dari panel surya ya. Ini kabel dari panel surya masuk ke wattmeter, kemudian masuk ke kiprok. Kemudian dari kiprok ini keluar ke wattmeter lagi. Kemudian dari wattmeter ini keluar ke baterai. Ini untuk mengukur pengecasannya sebenarnya seperti apa teman-teman. Nah, bisa teman-teman saksikan nih. Ini arus masuknya sekarang 30 ampere ya. 0,30 besar sekali. 0,30 ampere 15 volt. Kemudian masuk ke kiprok sebagai pengganti SCC. Kemudian keluar dari kiprok, di sini menunjukkan arusnya 0,28. Selisih sedikit ya. Tapi di sini memang turun sekitar 0,01 ya. Kemudian tegangannya 13,8. Nah, otomatis sudah diturunkan tegangannya ya, karena tegangan pengecasan aki biasa, aki basah kan di tegangan sekitar 13,8 ya. Memang di tegangan C itu ya. Nah, kemudian kita lihat di elektrolitnya di sini memang terjadi reaksi ya. Di situ muncul gelembung-gelembung. Memang masih dalam proses pengecasan. Jadi jawabannya tentunya bisa. Kiprok bisa menggantikan solar charge controller. Tetapi ini hanya sebatas bisa ya. Kita belum mengecek lebih jauh lagi. Maksudnya apakah ini kalau dibandingkan dengan solar charge SCC atau solar charge controller ini termasuk yang PWM apa yang MPPT gitu ya. Karena kalau di sepeda motor itu tegangan yang dihasilkan tentunya akan sangat bervariasi ya, tergantung putaran mesin sepeda motor. Kalau putarannya tinggi otomatis tegangan yang dihasilkan oleh spool atau generator pada sepeda motor kan semakin tinggi, namun tetap bisa dihandle oleh regulator atau kiprok itu sehingga masuk ke aki tegangannya tetap di kisaran 13,8 volt. Nah, itu apakah di sana sistemnya itu di cut off ataukah dirubah menjadi arus listrik yang masuk ke baterai? Itu memang perlu eksperimen lebih jauh teman-teman. Sementara kita amati intinya kalau kiprok menggantikan SCC itu bisa, dan ini masih saya pantau kondisinya. Kemudian ada yang bertanya juga lah, harga regulator atau kiprok itu berapa ketika dibandingkan dengan SCC, itu mahal yang mana? Ya memang kalau untuk harga tentunya kalau kiproknya original atau kiprok asli ya harganya mahal kiproknya, karena kiprok asli itu harganya bisa sampai 150 dan 250 dan seterusnya ya. Itu untuk merek tertentu juga sebenarnya. Kalau kebetulan yang saya gunakan ini merek apa asli bawaannya Honda Tiger ya.
ini. Kemudian kalau SCC PWM kan harganya 50.000 juga dapat, berarti hemat mana dong? Ya tentunya tetap hemat SCC PWM itu ya, jadi terjawab juga sih. Nah saat ini waktu menunjukkan pukul 12.27 ya, berarti ini harusnya lagi puncak-puncaknya PV menghasilkan arus ya teman-teman. Ini memang kemungkinan besar PV nya memang PV kecil ya, jadi mungkin sudah maksimal di sini menghasilkan 0,3 ampere. Kemudian yang masuk ke baterai juga sekitar 0,3 ya, selisih kecil sekali nih, selisih kecil sekali. Ini buat teman-teman yang punya pengalaman mengaplikasikan ini, atau punya buat teman-teman yang ingin bertanya mengenai percobaan ini, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke rangkaiannya ya teman-teman. Ini sudah saya gambarkan, cukup simpel. Jadi begini langsung saja ya teman-teman. Ini dari panel suryanya 12 volt ya teman-teman, berarti mungkin tegangannya sekitar 19 volt ya, maksudnya disusunnya 12 volt, sistem 12 volt bukan 24 volt. Ini yang saya aplikasikan. Kemudian nanti langsung dihubungkan ke wattmeter, kemudian dari wattmeter masuk ke kiprok atau terminal di kiprok di regulator ya teman-teman. Ini gambarnya seperti ini yang positif ketemu dengan terminal yang ini. Kalau saya gambarkan aslinya, gambarkan, saya tunjukkan aslinya, ini terminalnya seperti ini. Jadi inputnya ke terminal yang ini ya, yang bawah. Kemudian positif keluarnya itu terminal yang atas yang ini terminal yang ini ke sini, langsung ke wattmeter, langsung ke aki. Kemudian negatifnya kemana? Negatifnya ke yang sini ini, kemudian keluar negatifnya ke sini, ini langsung menuju ke aki sama. Kemudian yang terminal tengah untuk apa? Terminal tengah setahu saya ini adalah untuk kelebihan apabila baterainya sudah penuh. Apabila baterai ini sudah penuh, arus dari regulator itu tidak lagi mengalir ke baterai, tetapi dia akan disalurkan ke sini dan akan menuju ke kunci kontak itu ya teman-teman. Saya tidak paham persis di situ, tapi intinya kelebihan arusnya dialirkan lewat ini, yang dimana ini nanti akan terhubung dengan beban-beban pada kendaraan, seperti lampu, klakson dan lain sebagainya. Kalau ini tidak dipasang, ada kemungkinan baterainya akan overcharge. Itu bisa menyebabkan kerusakan pada baterai apabila memang arus yang dihasilkan dari PV ini sangat besar, itu loh. Tetapi ada beberapa merek, salah satunya NMAX ya. Kalau NMAX itu tidak ada terminal tengahnya ya, terminal ini kosong. Jadi ini karena kiprok ini punya trigger, kemungkinan besar arus yang masuk itu besar, sehingga ada pembuangan arusnya di sini. Itu kemampuannya berapa ampere itu juga belum saya pelajari lebih lanjut. Begitu teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi eksperimen ini, minimal menjawab rasa penasaran kita akan bisakah regulator atau kiprok digunakan untuk mengecas aki atau mengganti SCC. Kemudian nanti seperti apa, nah paling tidak ada gambaran. Walaupun saya yakin tetap lebih baik menggunakan SCC ya teman-teman, tapi yang namanya ingin mengetahui, kita perlu melakukan percobaan-percobaan. Begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.